Ini kerja siapa? Ini kan istri kita kan? Cak mana kita dengar itu? Sok tak kita? Sok pasti itu, Pak. Motor korban ditemukan. Kenapa kau bunuh tuh? Kesal. Nah, kesalnya tuh oleh apa? Halo guys, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Di video ini saya akan membahas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Febrianto kepada Anti Puspitasari, yang ternyata pada saat itu diketahui bahwa Anti ini sedang hamil. Parahnya lagi, Yanto ini adalah teman kencan Anti yang ia kenal dari sebuah aplikasi kencan. Dan ternyata Anti ini sudah sering sekali melakukan kencan dengan pria lain yang ia kenal dari aplikasi kencan tersebut. Yang ini semua pastinya ia lakukan di belakang keluarga dan tanpa sepengetahuan suami Anti. Ini parah banget sih guys, makanya kalian wajib banget simak dan tonton video ini sampai habis, karena banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Namun sebelum kita lanjut, saya disclaimer dulu bahwa video ini tidak ditujukan untuk mengintimidasi atau merendahkan ataupun bahkan menyudutkan pihak manapun. Dan video ini saya rangkum dari berbagai sumber yang masih beredar luas di media sosial, dan yang pastinya video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan mengedukasi kita semua agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus ini. Anti Puspitasari, ibu muda asal Palembang ini, awalnya mengaku ingin membantu ekonomi keluarga dengan cara menjadi jasa pengantar makanan. Selain menjadi kurir makanan, ternyata Anti ini melakoni bisnis gelap yang dia lakukan agar bisa mendapatkan uang dengan cara yang lebih cepat. Nah, jadi Anti ini sering berkenalan dengan pria lain melalui sebuah aplikasi kencan. Dan dari sinilah Anti mencoba mencari uang dengan cara berkencan dengan pria yang ia kenal dari aplikasi tersebut. Sampai akhirnya Anti ini berkenalan dengan seorang pria yang bernama Febrianto yang berasal dari Muara Padang, Banyuasin. Setelah berkenalan, kemudian mereka pun bernegosiasi harga dan disepakati Anti ini menawarkan Rp300.000 untuk 2 kali permainan di permainan kencan yang akan mereka lakukan nanti. Setelah mereka berdua menyetujui kesepakatan tersebut, kemudian mereka pun menentukan kapan dan di mana mereka akan berkencan. Yang pastinya hal ini Anti lakukan di luar sepengetahuan keluarga dan suaminya sendiri. Sampai akhirnya ditentukanlah hari mereka akan berkencan, yaitu di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 di Hotel Lendosis yang berada di Kecamatan Ilir Timur, Kabupaten Palembang. Singkatnya, sampailah hari di mana mereka akan berkencan. Nah, Anti yang rencananya ingin berkencan, ia pun kemudian berbohong kepada suaminya bahwa setelah mengantarnya bekerja, Anti akan mangkal untuk menunggu orderan dari jasa antar makanan tersebut. Namun, tanpa Anti sadari bahwa kebohongan ini adalah awal dari tragedi naas yang menimpa dirinya sendiri. Jadi di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025, setelah mengantar suaminya yaitu Adi untuk bekerja, Anti ini kemudian menuju Hotel Lendosis yang telah ia sepakati bersama Yanto untuk melakukan kencan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Setelah mereka bertemu di hotel itu sekitar jam 4 sore, mereka pun langsung check-in dan memesan kamar nomor 8 yang berada di lantai 2 Hotel Lendosis tersebut. Nah, mereka ini check-in menggunakan KTP milik Yanto. Namun sayangnya petugas tidak menulis data diri yang berada di KTP Yanto tersebut. Jadi video CCTV yang viral kemarin itu adalah video ketika Anti dan Yanto sedang melakukan check-in di resepsionis hotel. Di bawa plastis tak? Bawa plastis tak? Ini kerja siapa? Jalan kita menunduk tu. Pas menunduk tu ada kejuan muka. Iya tadi jelasnya tadi. Bentar lagi nih. Ini ya. Bentar lagi nih Pak. Dion ngarah ke depan kan. Sudah ada CRT. Ini bentar lagi. No, ini Pak. Tak jelas. Dikirim
Singkatnya, mereka pun kemudian melakukan permainan kencan di dalam kamar itu. Nah, setelah permainan kencan yang pertama ini telah selesai dan Yanto ingin mengajak untuk permainan kencan yang kedua kalinya, Anti ini malah menolak dan malah langsung mengusir Yanto untuk segera keluar dari kamar. Nah, Yanto yang merasa kesepakatan ini tidak sesuai dan dia malah diusir, Yanto pun menjadi naik pitam dan langsung mencekik Anti dari belakang hingga membuatnya lemas tak berdaya. Kemudian Yanto menyumpal mulut Anti menggunakan baju yang digunakan oleh Anti sendiri. Selain itu, Yanto juga mengikat kedua tangan Anti menggunakan jilbab pink milik Anti. Nah, akibat cekikan dan sumpalan baju di mulutnya, Anti pun kemudian kehabisan napas dan ia pun mengembuskan nafas terakhirnya di depan teman kencannya sendiri, yaitu Yanto. Nah, Yanto yang mengetahui Anti sudah tidak bernyawa kemudian langsung menutupi tubuh Anti yang masih setengah telanjang itu menggunakan spray hotel dan langsung pergi meninggalkan hotel tersebut dengan membawa HP dan motor Anti, yang kemudian HP dan kunci motor itu dibuang di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Kemudian di besok harinya, yaitu di hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025, dari pihak hotel yang merasa jam check out mereka sudah mau habis, kemudian berinisiatif mengetuk pintu kamar nomor 8 itu. Namun setelah diketuk beberapa kali ternyata tidak ada jawaban. Karena tidak ada jawaban, petugas hotel pun berinisiatif mematikan saklar di kamar tersebut dengan tujuan agar mereka kepanasan dan segera keluar. Namun setelah ditunggu-tunggu mereka pun ternyata tidak ada yang keluar. Hingga sampai akhirnya sekitar jam 2 siang, petugas hotel pun memaksa masuk dengan menggunakan kunci duplikat. Dan setelah mereka masuk, betapa terkejutnya mereka karena melihat Anti yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan posisi tangan terikat dan terdapat banyak luka memar di bagian tubuh Anti. Kemudian tanpa pikir panjang, mereka pun langsung melaporkan hal ini kepada polisi setempat dan tanpa membutuhkan waktu yang lama, polisi pun langsung tiba ke lokasi. Setelah polisi tiba, mereka pun langsung mengamankan kamar nomor 8 itu dan segera mengevakuasi tubuh Anti untuk dibawa ke rumah sakit guna dilakukan proses autopsi. Setelah melakukan penyelidikan, polisi pun menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Anti sedang melakukan check-in dengan pria lain. Dengan bukti tersebut, kemudian polisi pun menetapkan pria yang ada di dalam CCTV tersebut sebagai buron. Sampai pada akhirnya 4 hari setelah tubuh Anti ditemukan, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2025, Yanto pun ditangkap di kediamannya, yaitu di Kecamatan Muara Padang, Banyuasin. Motor semua motor ada. Udah aman ke motornya. Di dalam motornya ada motornya ada. Dalam proses penangkapan, Yanto ini sempat melakukan perlawanan kepada petugas hingga akhirnya petugas pun melakukan tindakan tegas dengan cara meluncurkan timah panas yang tepat bersarang di betisnya. Oleh karenanya, Yanto pun tak berdaya dan berhasil diamankan. Nah, dalam proses penyelidikan, Yanto tega melakukan ini semua gara-gara ia kesal karena Anti melanggar kesepakatan yang seharusnya dalam kencan mereka bermain sebanyak 2 kali. Namun Anti menolak permainan yang kedua dan malah mengusirnya. Febrianto. Tinggal di mana? Di sini tuh asal, Pak. Hah? Asal Asal kau dari mana? Trenggalek. Trenggalek. Terus
Apa namanya tuh? Di sini tinggal di mana? Di Banyuasin, Situ Mulyo. Oh, Banyuasin Sidomulyo. Kau ngapo ditangkap ini? Karena apa? Kasus pembunuhan Kasus pembunuhan. Siapa yang kau bunuh? wanita. Wanita, perempuan. Ngapa kau bunuh tuh? Karena kesal, Pak. Kesal. Nah, kesalnya tuh oleh apa? Pas belum waktunya. Hah? Belum waktunya habis saya disuruh keluar. Oh, belum waktunya habis sudah suruh keluar. Iya, Ah. Keluar dari mana? kamar. Dari kamar. Terus? Karena kesal, Iya. akhirnya Aku timbulnya. bungkam. Ah. Gimana cara kamu kamu? Saya dari belakang. Terus? Saya bungkam pakai baju korban. Ah. Terus dianya nggak bisa bicara, langsung aku ikat. Terus? Terus Itu pas sudah kau bungkam itu udah mati belum? belum. Belum, kau bisa tahu itu belum mati? Dia masih gerak. Dia masih gerak. Segera. Iya. Masih kamu ajak main kan? Tidak. Waktu kamu ikat, Tidak. itu luka semua. Nggak tahu, Pak. Saya habis ngikat aku nggak main sama sekali, langsung pergi. Nah, kau pergi kemana? Langsung pergi ke rumah. Naik Balik. apa kau? Naik motor korban. Naik motor korban langsung kau tembak ke rumah kau Muara Padang tadi? Iya. Hah? Iya. Terus sampai rumah kau merasa bersalah nggak? Iya. Apa kau merasa bersalah? Ketakutan. Ia juga mengungkapkan bahwa HP dan motor yang ia bawa itu adalah sebagai bentuk untuk menghilangkan jejak dan untuk melarikan diri. Selain itu, Yanto juga mengatakan bahwa ia sering dijumpai sosok Anti yang menampakkan diri dengan menggunakan baju serba putih dan sambil menggendong seorang bayi. Yanto mengatakan sosok itu meminta Yanto untuk segera meminta maaf kepada keluarga Anti dan meminta agar segera menggelar acara tahlilan untuk mendoakan Anti. Didatangin kau? Iya. Lihat jelas kau mukanya. Jelas. Nah, gimana dia datangin kau? Dia pakai baju warna putih, Terus? rambut panjang, sambil gendong. Gendong? Gendong apa? Gendong bayi? Iya. Gendong bayi? Dia gendong bayi terus? Dia suruh aku pergi ke makam. Saudaranya pergi ke makam. Terus? Ziarah. Ziarah Minta maaf sama keluarga. sama keluarga. Terus? Terus disuruh selamatan. Itu dia datang apa posisi kau lagi tidur di mimpi ke? Nggak tidur, Pak, ketakutan. Dino lain itu. Dino lain itu. Itu HP apa yang kau ambil sudah kau bunuh? HP, Sama apa? motor, HP-nya mana? aku buang. Kau buang di mana? Sungai tadi. Kunci motornya mana kunci motornya? Aku buang, Pak. Motornya memang kau taruh sana? Iya, Tujuan kau ambil motor sama HP apa? buat aku melarikan diri. Buat melarikan diri. Buat Terus apa? Ngilangin apa? sama ngilangnya apa kata kamu tadi? Hah? Hah? Yang jejak. Ngilangin jejak? Jejak. Motor korban ditemukan. Motor korban ditemukan, diamankan oleh warga. Motornya ditemukan di dalam gudang. Di dalam gudang diamankan oleh warga. Ya, ini motornya. Ini motornya. Ya, Sup. Ini motornya, Sup. Angkat sana, Bebe. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, Yanto pun dijerat dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati. Ini nama kita siapa kita? Adi, Pak. Umur berapa, Di? Umur 36. Di kita pas dengar kabar kita lagi di mana, Di? Yang kabar lagi di tempat gawe. Lagi tempat gawean. Jam berapa tuh, Di? Bapak nelfon jam 5-an. Cak mano kita dengar itu, Di? Kan ini kan istri kita kan? Cak mano kita dengar itu? Sok dah kita. Sok pasti, Pak. Kita langsung ke TKP apa? Langsung pergi, langsung izin. Ke lokasi kejadian. Nah, nyampe lokasi kejadian itu dibawa kamar mayat ya? Udah langsung ke kamar mayat. Terus? Interogasi dulu. Baru ke tabes. Kamar mayatnya tidak melok. Sebelumnya korban pernah cerita ada masalah apa Cak Mano? Tidak kati. Cak biasa wae ya. Cak biasa. Layaknya suami istri lah sih itu. Pas pergi terakhir kali kati juga. Kati omongan. Kati omongan ya. Ini Cak Mano kepada pihak kepolisian kan meninggalnya kan dengan cara yang tidak benar kan Cak Mano. Kita sudah melaporkan di Polrestabes Palembang. Sudah. Cak Mano harapannya sama pihak kepolisian. Harapannya cepat
cepet pelaku ketangkep, Tangkap ya. dapat hukuman yang seberat-beratnya. Korban dewe ada anak kecil katanya. Ya, Umur berapa? umur 1 tahun 8 bulan. Oke guys, jadi itu tadi kasus Anti yang sempat viral karena dalam kondisi hamil, Anti ini malah berkencan dengan orang lain di luar sepengetahuan keluarga dan suaminya. Jadi gimana tanggapan kalian atas kasus ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai bertemu lagi di pembahasan kasus selanjutnya.